Dewa medis terkuat. Bab 149, apakah tidak apa-apa jika aku tidak bahagia denganmu? Ayo, upacaranya akan segera dimulai. Setelah upacara pernikahan, kau akan menjadi wanitaku, Zhang Xiaoji. Ku Qingying menghela nafas pelan, dan mengikuti Zhang Xiaoji ke dalam keluarga Zhang. Sepasang kaki panjang berwarna putih gading itu telah memukau banyak orang. Merasakan tatapan iri dari orang banyak, mata Zhang Xiaoji pun dipenuhi rasa bangga. Ku Qingying, wanita yang diidam-idamkan banyak pria di seluruh wilayah Jiangnan. Sekarang, dia akan menjadi istrinya. Mulai sekarang, reputasi Zhang Xiaoji di seluruh Jiangnan akan semakin makmur. Izinkan saya bertanya, siapa lagi di Jiangnan yang dapat menyainginya? Ketenaran, kekayaan, kecantikan. Sekarang usianya kurang dari 30 tahun, dia sudah memiliki semuanya. Yang disebut puncak kehidupan hanyalah ini. Memikirkan hal ini, Zhang Xiaoji bahkan merasa langkahnya sedikit ringan. Satu kata, dingin. Dia memasukkan satu tangan ke dalam sakunya, penuh dengan semangat dan energi, dan berjalan ke sisi pendeta dengan langkah besar, dan berkata kepada pendeta dengan tidak sabar. Sudah waktunya bersiap-siap. Pendeta itu tersenyum dan memberinya tatapan, pengertian, lalu mulai memimpin upacara. Pada hari yang indah ini, kami menyambut pasangan yang patut dibanggakan yang akan segera menikah. Pernikahan mereka akan disaksikan oleh kalian semua yang hadir. Terdengar tepuk tangan meriah di istana. Terlepas dari apakah Anda menghargai pasangan ini atau tidak, Anda harus memberi penghormatan kepada keluarga Zhang. Pendeta itu mengangguk puas. Dia tampak sangat puas dengan efek pembukaan ini. Lalu dia berbicara lagi. Yang terhormat Tuan Zhang Xiaoji, apakah Anda bersedia menikahi Nona Ku Qingying yang cantik, manis, lembut, dan murah hati di samping Anda, dan tinggal bersama Anda selamanya, tanpa memandang hidup, usia tua, sakit, dan mati? Saya bersedia. Zhang Xiaoji menjawab dengan tegas, lalu pendeta itu bertanya kepada Ku Qingying. Nona Ku Qingying yang cantik, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Zhang Xiaoji yang tampan dan gagah di samping Anda, dan menemaninya seumur hidup tanpa mempedulikan kemiskinan atau kekayaan? Entah kenapa, hati Ku Qingying seakan terhalang oleh sebuah batu besar, sehingga dia tidak dapat mengucapkan dua kata itu. Suasana di ruangan itu agak samar. Cahaya tajam bersinar di mata Zhang Xiaoji. Dia mencondongkan tubuhnya ke arah Ku Qingying dan berbisik. Ku Qingying, apa yang ingin kau lakukan? Aku katakan padamu, jika kau berani melakukan sesuatu yang gegabah, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi keluargakumu juga akan mengalami kesulitan. Terutama ayah dan ibumu. Mendengar ini, tubuh halus Ku Qingying sedikit gemetar, lalu dia mendesah, seolah dia telah menerima takdirnya. Melihat pemandangan ini, Zhang Xiaoji mengangkat bibirnya sedikit dan berkata kepada pendeta. Telinganya agak tidak nyaman tadi, tanya lagi. Bagus. Pendeta itu bertanya lagi, dan kali ini, Ku Qingying tidak lagi siap untuk menolak. Tidak ada gunanya melawan. Bahkan jika dia mengamuk di sini karena kemarahan sesaat, apa yang bisa dilakukan keluargaku? Dia tidak bisa mengabaikan orang tuanya begitu saja hanya karena alasan egoisnya sendiri, bukan? Setelah menarik napas dalam-dalam, kata-kata Ku Qingying sudah mencapai tenggorokannya. Tetapi, pada saat ini, di luar gerbang kediaman Zhang, tiba-tiba, sebuah suara yang tidak tergesa-gesa namun sangat jelas terdengar. Jangan tanya, dia tidak setuju. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Tidak seorang pun menyangka ada orang yang berani berbicara seperti ini di pesta pernikahan tuan muda keluarga Zhang. Bukankah ini hanya mencari kematian karena kamu sudah lelah hidup? Hanya Ku Qingying yang membuka mata indahnya lebar-lebar karena terkejut. Sepasang mata menatap tak percaya pada sosok yang perlahan berjalan sambil menggenggam tangan putrinya. Dia di sini. Dia di sini. Dia benar-benar datang. Pada saat ini, jantung Ku Qingying berdebar kencang. Orang ini, apakah dia benar-benar berani menentang keluarga Zhang? Ya Tuhan, apakah orang ini benar-benar gila? Siapa dia? Beraninya kau bicara seperti itu. Apakah dia tidak ingin hidup? Berani-beraninya dia menggoda keluarga Zhang. Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah kejahatan berat? Dia meninggal. Kerumunan membicarakannya, dan ayah Zhang juga penuh kebingungan, dan dia melirik Zhang Xiaoji di atas panggung. Xiaoji, apa yang terjadi? Zhang Xiaoji mengepalkan tinjunya. Karena dia telah mengenali bahwa orang yang datang adalah Xiao Chen, yang telah menentangnya 2 kali. Tapi mengapa Tuan Lin tidak membunuhnya kemarin? Ayah, aku tidak tahu siapa orang buta ini.
Dia telah melawanku berulang kali dalam 2 hari terakhir. Aku tidak peduli padanya beberapa kali terakhir, tetapi aku tidak menyangka dia akan datang dan membuat masalah bagiku lagi. Namun, hari ini, tidak peduli apa yang dia katakan, aku tidak akan membiarkannya pergi. Ayah Zhang mendengus dingin. Semua ini salahmu. Kamu sudah membuat masalah di luar sepanjang hari. Ada apa denganmu sekarang? Di hari pernikahan kita diperlakukan seperti ini. Bukankah itu aib bagi keluarga Zhang? Zhang Xiaoji tersenyum tak berdaya. Bahkan dia pun merasa sangat dirugikan. Meskipun dia sering membuat masalah di luar, dia benar-benar tidak pernah memprovokasi Xiao Chen. Siapa yang tahu mengapa orang ini tiba-tiba menimbulkan masalah bagiku? Ayah, tolong berhenti bicara. Hari ini adalah hari pernikahanku. Mari kita selesaikan masalah ini dulu. Mendengus. Ayah Zhang mendengus dingin, lalu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Xiao Chen. Kami, keluarga Zhang, seharusnya tidak menaruh dendam padamu, kan? Apa maksudmu dengan ini? Mata Xiao Chen tenang, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Keluarga Zhangmu benar-benar tidak punya dendam padaku, tapi aku tidak senang dengan keluargamu. Apakah itu tidak apa-apa? Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang menjadi semakin terdiam. Mereka semua memandang Xiao Chen seolah-olah dia adalah orang yang menyebalkan. Anda mengatakan bahwa Anda datang untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Zhang, yang awalnya merupakan tindakan mencari kematian, tetapi tidak apa-apa jika Anda punya beberapa alasan. Dia tampaknya tidak menyukai orang lain. Bergantung pada, apakah kamu harus bersikap sombong seperti itu? Keluarga Zhang tidak akan pernah membiarkannya pergi. Benar saja, saat berikutnya ayah Zhang berteriak dengan dingin. Berani sekali kau. Keluarga Zhangku tidak punya dendam padamu, tapi kau malah datang ke keluarga Zhangku dan bersikap sangat lancang. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, apa kau benar-benar berpikir bahwa Tom, Dick, atau Harry di keluarga Zhangku bisa menindasmu? Raungannya keras sekali sampai memekakkan telinga. Xiao Ziyi menggaruk telinganya dan sedikit mengernyit. Ayah. Suaranya keras sekali, sampai-sampai aku gemetar. Xiao Chen menepuk kepala kecilnya. Tunggu sebentar, beri aku waktu beberapa menit. Habisi dia. Wajah semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut hebat. Hanya butuh beberapa menit untuk menyelesaikan keluarga Zhang. Apakah orang ini gila? Dengan kekuatannya saja, apakah dia pikir dia bisa mengurus keluarga Zhang hanya dalam beberapa menit? Memangnya dia pikir dia siapa? Apakah kamu Raja Surga? Konyol sekali. Orang ini sungguh gila. Benar-benar gila. Bab 150 aku memberimu 2 pilihan. Ayah Zhang mencibir lagi. Kau benar-benar sudah gila. Lupakan saja, aku hanya membuang-buang napasku untuk mengatakan sepatah kata lagi padamu. Ayo, tangkap dia untukku, dan tunggu sampai hari ini, hari besar anakku, berakhir. Besok, lemparkan dia dan putrinya ke sungai untuk memberi makan ikan. Ya. Petugas keamanan keluarga Zhang bergegas tanpa mengatakan sepatah kata pun dan langsung menyerbu ke arah Xiao Chen dan putrinya. Tetapi, tepat saat orang-orang itu mendekati ayah dan anak perempuan itu, dan sebelum mereka bisa menyentuh Xiao Chen dan yang lainnya, mereka langsung terlempar oleh suatu kekuatan tak terlihat. Bang! Semua orang terjatuh ke tanah dengan cepat, memegang perut mereka satu persatu, pinggang melengkung seperti udang, dengan wajah penuh kesakitan. Prajurit! Zhang Xiaoji segera berbisik di telinga ayahnya. Ayah, orang ini cukup kuat. Tetua Lin agak takut padanya kemarin. Kemudian, aku meminta Tetua Lin untuk menghadapinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tetua Lin belum kembali. Jantung Pastor Zhang berdebar kencang, matanya sedikit menyipit, dan ekspresi kewaspadaan tampak di wajahnya. Lin tua tidak kembali, tetapi pihak lainnya datang ke rumah Zhang dalam keadaan utuh. Maknanya tentu saja jelas. Penatua Lin berada di tingkat Grandmaster bela diri. Jika dia dikalahkan oleh orang ini, bukankah itu berarti dia juga lebih kuat dari seorang Grandmaster seni bela diri? Memikirkan hal ini, aura ayah Zhang tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Jika pihak lain hanya orang biasa, maka akan lebih mudah untuk menghadapinya. Namun, jika pihak lain adalah seorang pejuang, dan Anda tidak mengetahui kekuatan atau latar belakangnya, maka jika Anda memprovokasi dia, itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia terkekeh dan berkata, aku tidak menyangka kau ternyata seorang seniman bela diri. Aku ingin tahu siapa gurumu. Keluarga Zhangku telah berteman dengan banyak tempat seni bela diri selama bertahun-tahun. Mungkin kita semua berteman.
Jangan biarkan banjir menghanyutkan kuil Raja Naga dan membuat anggota keluarga tidak lagi saling mengenal. Xiao Chen meliriknya dengan acuh tak acuh. Tidak perlu bersikap sopan. Kau dan aku bukan keluarga. Kau tidak pantas mendapatkannya. Ada sedikit kemarahan di wajah ayah Zhang. Dengan orang setingkat dia, berapa banyak orang di seluruh Jiangnan yang berani bersikap tidak hormat kepadanya. Tapi Xiao Chen, bajingan ini, beraninya meremehkannya seperti itu. Ini sungguh menginjak-injak harga dirinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ayah Zhang memaksa dirinya untuk menekan amarah batinnya, mengepalkan tinjunya, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Chen memasukkan satu tangan ke sakunya, memegang tangan putrinya dengan tangan lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, batalkan pertunangan antara keluarga Zhang dan Ku. Lalu, kau dan putramu akan bunuh diri sebagai permintaan maaf atas perilaku kasarmu padaku. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh penonton tertawa lagi. Ya ampun, anak ini sedang mencari kematian. Meskipun dia seorang praktisi bela diri, dia tidak mungkin bersikap sombong, kan? Keluarga Zhang mengenal banyak praktisi bela diri. Dia hanya memaksa orang untuk mati. Aku rasa keluarga Zhang tidak akan pernah melepaskannya kali ini. Wajah Pastor Zhang sangat dingin, dan dia berbicara lagi. Dengan permintaan sebesar itu, apakah kamu tidak takut mati kelaparan? Xiao Chen mengangkat bahu. Aku sudah sangat sopan padamu. Kalau dulu, aku pasti sudah membunuh seluruh keluargamu. Aku baru saja bersama putriku, dan emosiku sudah jauh lebih tenang. Kau seharusnya berterima kasih pada putriku. Tentu saja, kau juga bisa menolak, tetapi kalau begitu, aku hanya bisa memberimu pilihan kedua. Pilihan apa? Hancurkan seluruh keluargamu. Hancurkan seluruh keluargamu. Empat kata sederhana ini dipenuhi dengan tekanan yang tak tertahankan yang membuat hati orang bergetar tanpa sadar, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Xiao Chen tidak pernah berhenti sampai dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Kamu benar-benar ingin memusnahkan seluruh keluarga Zhang. Memangnya dia pikir dia siapa? Menurut dia, siapakah keluarga Zhang? Apakah dia pikir keluarga Zhang hanya orang biasa? Atau apakah dia pikir dia adalah seorang raja atau jenderal? Pada saat ini, semua orang di antara penonton telah mengonfirmasi bahwa Xiao Chen adalah seorang idiot. Dan ayah Zhang begitu marah hingga ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, menarik, menarik, sangat menarik. Apa kau mendengarnya? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan keluarga Zhangku. Hei! Seseorang benar-benar berani mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan keluarga Zhangku. Apa kau percaya? Semua orang tidak dapat menahan tawa dan ejekan. Apa yang dikatakan Xiao Chen sungguh konyol. Sungguh konyol hingga tak dapat dipercaya. Keluarga Zhang telah berdiri di selatan sungai Yangtze selama 100 tahun. Jaringan kontak mereka kompleks dan mengakar. Berapa banyak orang yang dapat dengan mudah menolaknya. Belum lagi Xiao Chen, seorang bocah tak dikenal. Bahkan keluarga besar di Jiangnan harus berpikir dua kali jika ingin menyentuh keluarga Zhang. Seberapa besar trauma yang akan mereka alami jika mereka menyentuh keluarga Zhang? Setelah Zhang tertawa, ekspresinya berangsur-angsur kembali ke keadaan dingin. Segera setelah itu, dia berbicara lagi. Awalnya, aku melihatmu sebagai seorang praktisi bela diri dan tidak mudah untuk berkultivasi, jadi aku memberimu sedikit muka. Namun, aku tidak menyangka bahwa hari ini kau akan begitu sombong, terus-menerus berbicara omong kosong dan tidak menghormati keluarga Zhangku. Jika aku membiarkanmu pergi lagi, aku khawatir keluarga Zhangku tidak akan memiliki muka lagi di Jiangnan di masa mendatang. Setelah terdiam sejenak, dia mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Di mana guru bela diri yang menjaga keluarga Zhang? Setelah teriakan pelan, pandangan semua orang yang hadir menjadi kabur, dan empat sosok muncul diam-diam, mengelilingi Xiao Chen dan putrinya. Empat serigala Jiangnan. Sebenarnya mereka adalah empat serigala Jiangnan. Puluhan tahun yang lalu, mereka adalah talenta terbaik di Jiangnan. Mereka sudah terkenal sejak lama. Namun kemudian, mereka menghilang secara diam-diam. Aku tidak menyangka bahwa mereka dipekerjakan oleh keluarga Zhang untuk menjadi penjaga rumah. Seperti yang diharapkan dari keluarga Zhang. Mampu merekrut master setingkat empat serigala Jiangnan, saya khawatir pengeluaran tahunan mereka pasti cukup tinggi. Itu tidak benar. Beberapa dekade lalu, mereka semua sudah memasuki tahap awal tingkat master seni bela diri.
Dua di antaranya adalah Master Seni Bela Diri Bintang 1, dan dua lainnya adalah Master Seni Bela Diri Bintang 2. Mereka tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Di tengah kerumunan itu, ada sosok muda dengan mata sedikit menyipit dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku tidak menyangka bahwa 4 serigala Jiangnan benar-benar ada di sini. Melihat aura mereka, mereka jauh lebih kuat, dan kekuatan mereka mungkin telah meningkat pesat. Sedangkan untuk bocah bodoh itu, kekuatannya hanya setara dengan seorang ahli bela diri bintang 1. Aku khawatir dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Semua orang di kerumunan itu menatap Xiao Chen dengan mata yang sama. Jelaslah tidak seorang pun di sini yang mengira Xiao Chen dapat menang. Namun, tidak ada seorang pun yang bersimpati pada Xiao Chen. Siapa yang membuat Xiao Chen begitu tidak tahu berterima kasih? Siapapun yang berani menimbulkan masalah bagi keluarga Zhang, dia sedang mencari kematian. Zhang Xiaoji, yang paling bangga. Dia begitu marah pada Xiao Chen sampai giginya gatal. Ini tepat sekali, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Xiao Chen. Dingin. Bersambung.